Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Perkabungan yang dirahmati, dihibur, dikuatkan oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan saat ini saya pilihkan dalam Perjanjian Lama 1 Tawari pasal 29 pada ayatnya yang ke-28. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naiklah Raja Salomo anaknya menggantikan dia. Perkabungan yang dirahmati oleh Tuhan, kita semua yang hadir dalam kedukacitaan keluarga terkasih kita di tempat ini. Manusia, kita ketahui bahwa dalam hidup ketika ada di dunia, dimungkinkan pasti akan mencapai apa yang disebut dengan kejayaan, kesuksesan, dan juga ada kemuliaan pasti. Puncak dari semua itu dapat dicapai melalui berbagai aneka ragam bentuk. Misalnya saja di bidang pendidikan, ada yang boleh meraih juara kelas, kemudian ada yang boleh lulus dalam ujian. Anak-anak kita pasti ada juga yang boleh meraih predikat cum laude ya. Saya tahu itu ada anak-anak yang di jemaat kita, ada yang boleh meraih predikat cum laude. Juga kalau di bidang olahraga, seseorang itu bisa meraih juara nasional, bahkan pasti internasional untuk satu cabang olahraga. Tapi yang sering kali menjadi masalah atau problematika sulit, itu memang perlu perjuangan yang sangat sulit, bukan sesuatu yang gampang, apalagi ketika mempertahankan itu. Jemaat Tuhan, perkabungan yang dikasih oleh Tuhan, khususnya keluarga Naturanda Aling yang berduka cita saat disadari ataupun mungkin tidak disadari, dikehendaki ataupun tidak dikehendaki. Masa kejayaan, masa kesuksesan seorang itu tidak mungkin dipertahankan selamanya, betul? Iya. Lihat saja kita kan dulu masih pio-pio, lama-lama dipanggil jadi apa? Remaja, habis remaja pemuda, habis pemuda kawin, so jadi ayah, jadi ibu. Nah, itu. Kemudian kalau sudah jadi ayah ibu, sudah jadi opa, oma atau opung. Nah, itu. Apapun sebutannya, seperti itu. Kalau sampai usia seperti usi, saya tidak ulang lagi apa yang memang terjadi dalam pengalaman-pengalaman usi yang kita sangat cintai. Saya itu pun merasakan selama ada dalam persekutuan jemaat sejak vikaris sampai ada di jemaat GPID Getsemani masa Palu ini. Saya tidak perlu ulang supaya jangan lebay. Tadi sahabat saya, rekan sekerja juga sudah menyatakan itu sebagai tentu keluarga dalam kehidupan kita ini. Jemaat Tuhan, masalah, problema, penerusan satu kesuksesan bukan hanya itu berlaku di dunia olahraga atau di dunia pendidikan saja seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi itu berlaku juga untuk kedudukan, juga jabatan yang dipangku oleh seorang dalam
kehidupan ini. Perhatikan saja dari perikop kita tadi kan, ayat 28 di 1 Tawarik pasal 29. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya. Siapa yang rambutnya seputih di sini? Oma bilang saya. Ya tuh, biar belum putih rambut Oma. Kalau Tuhan so panggil, biar bapongo-pongo, anjo, karena sewaktunya, ya tuh. Gimana? Papi dan mami ini juga so rambut putih toh? Iya tuh. Ketua rukun, ketua satu atau ketua berapa? Juga so mulai bapirang-pirang sadiki. So putih juga. Itulah realita, fakta Bapak Ibu Saudara. Apa yang disampaikan dalam perikop ini berbicara bagaimana keadaan ketika Raja Daud dia sudah tiada karena faktor usia, ya tak? Usia. Kalau tua, tunggu Jo. Biar masih muda, kalau sewaktunya seperti saya katakan tadi, harus tetap. Nah, kita perhatikan, kematian itu tidak bisa ditunda. Apalagi usia di sini seumur 77. Nah, ini tolong kameramen. Kalau seumur 77, nah ini sebenarnya kalau sudah memang waktunya dekat-dekat dan memang sudah dipanggil Tuhan. Pemazmur mengatakan umur manusia 70 tahun, ya kan? Bisa sampai 80. Ayo siapa di siang seumur 80? Bisa lebih, itu namanya penderitaan. Itu bonus, itu oma, opa, terima itu. Ya, mari kita lihat. Ketika Daud sebagai raja, ketika dia tutup usia karena usianya sudah tua, ia memerintah. Ya, kita lihat di kerajaan Israel selama 40 tahun. 40 tahun masa kejayaan pemerintahannya. Itu kelihatan dalam 3 hal. 3 hal yang kelihatan itu, pertama, ia sudah berhasil membentuk dan juga menjalin kesatuan di antara kedua belah suku bangsa Israel. Luar biasa itu. Sebelum masanya itu seringkali di antara suku-suku yang ada itu terjadi perang. Jadi perang. Atau dengan kata lain, Daud sebagai raja sudah berhasil mengadakan apa yang disebut dengan bahasa sekarang konsolidasi. Dia sudah melakukan keberhasilan. Dia melakukan atau mengadakan konsolidasi kesatuan dan juga ketahanan nasional bangsanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Daud dia sudah berhasil mengalahkan semua musuh dari bangsa Israel yang berada di sekitar tanah Kanaan. Ya. Yang ketiga, ia juga sudah berhasil mengajak seluruh lapisan masyarakat supaya berbakti, takut kepada Tuhan. Di antara suku Israel ada yang memang menyembah berhala. Berhala yang ada di situ yang disembah adalah berhala bangsa Kanaan. Maka dengan meninggalnya Raja Daud itu berarti masa kejayaannya sudah berakhir. Kalau menonton film, dan tulis di situ the end. Nah, itu the end. Nah, nats ini kalau kita melihat di sini ada Salomo yang melanjutkan kemudian menggantikan Daud sebagai raja.
Ini nyata bahwa kematian Raja Daud sudah memberi peluang bagi Salomo untuk berfungsi sebagai generasi penerus, yakni penerus kejayaan dan kesuksesan bahkan kemuliaan. Kematian Raja Daud dalam hal ini tentu bagaikan pintu gerbang untuk regenerasi. Di pundak Salomo ada tugas berat yang mesti diembannya. Setidaknya ia harus dapat berprestasi dan juga bereputasi seperti orang tuanya. Bahkan kalau dapat melebihi orang tuanya seperti itu. Nah, tadi juga sahabat saya juga menyatakan riwayat orang tua almarhum yang ada di sini ya. Saya tidak ulang itu supaya tidak lebay. Kita sudah mendengar ya. Saya tidak mau yang lebay-lebay ya. Jadi putra tunggal yang ada di sini siapa dia? Ah, itu. Halo sahabat saya, Natu. Nah, dia adalah generasi yang akan melanjutkan bagaimana dalam kehidupan ini. Ikuti contoh yang sudah diberikan. Kalau sampai gereja ini sahabat saya sudah ceritakan tadi. Pakai apa itu? Itu tampak kaki. Lo kita yang sehat kok nyandak datang beribadah, wallahu alam namanya itu. Gitu? Nah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini contoh yang sangat-sangat baik dalam hidup ini. Lain kali ilmu apa lebih baik tidur, apalagi khotbahnya yang tidak menarik. Ngantuk, memang manusiawi juga ya. Mudah-mudahan bahasa ini tidak mengantukkan orang. Ya, mari kita lihat di sini selanjutnya. Ketika dalam kehidupan ini kita melihat bagaimana pengalaman-pengalaman yang dialami oleh almarhumah ketika ia menghembuskan nafas terakhirnya tadi malam. Ya. Jadi ini menjadikan supaya dalam kehidupan anak, cucu, ada cece. Iya, supaya dalam hidup ini lanjutkan bagaimana contoh yang sudah diberikan bagi anak, cucu, cece ini membuka peluang untuk satu regenerasi. Salomo yang meneruskan orang tuanya ketika orang tuanya sudah wafat, dia jadi raja, dia diberkati Tuhan, sehingga dalam pemerintahannya dikenal sebagai raja yang bijaksana. Dia arif, bukan nama arif sekarang ya. Dia punya kearifan, dia punya kebijaksanaan. Dia bahkan dikenal sampai di luar daerah Israel, di luar negeri, katakanlah seperti itu. Kalau seperti kita orang kan Indonesia, dia bisa dikenal sampai di Amerika sana. Pak Presiden kita, ya Pak Joko Widodo, ya, karena beliau juga kalau kita lihat kan arif, kearifan dan kebijaksanaannya luar biasa. Nah itu. Salomo dalam hal ini dia diberkati oleh Tuhan. Dia berhasil sebagai generasi penerus. Karena itu bagi kaum keluarga yang ditinggalkan oleh Uzi, ikutilah contoh yang ada. Apalagi contoh pengalaman bagaimana Salomo itu menjadi cermin guna melanjutkan bagaimana kesuksesan yang sudah diraih oleh almarhumah waktu ia hidup. Ia beri contoh. Tentu dalam hidup ini contoh yang sudah ia berikan itu diteruskan. Dan contoh yang sangat terbesar yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita ini adalah ketika dalam hidup ini kita lihat nas pembimbing, supaya itu jadi hiasan. Terkadang itu hanya jadi hiasan. Saya tidak mau itu hanya jadi hiasan. Dalam kehidupan ini nas pembimbing katakan, jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli warisnya. Wahai anak-anak,
Jangan cuma menuntut warisan lalu tidak mau menyayangi orang tua. Nah, kalau Natut saya lihat di sini, ya luar biasa setianya terhadap musik. Saya juga tidak perlu ulang lagi, lebay nanti ya. Ini yang hadir saat ini juga mengingatkan supaya jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli warisnya. Maksudnya ini kaitan dengan orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Ini terkait sebagai orang yang beriman kepadanya, yaitu jika kita mengalami derita bersama dengan dia huruf besar, dan juga tentu juga dia huruf kecil ya. Ketika mama kita, papa kita juga menderita, jangan kita cuma senang-senang, kasih biar nanti kalau soal apa-apa kita mau datang rame-rame. Nah itu, siapapun yang mendengar YouTube saya ini, supaya dengan firman Tuhan ini yang hadir dalam ibadah pelepasan pemakaman ini, hendaklah dalam kehidupan kita ketika menjadi anak, kita jadi ahli waris. Ketika kita berhak menerima janji Allah, kita juga akan menerima bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi percaya dan yakinlah terhadap janji dan jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan hanya mau kemuliaan tanpa mau menderita. Jangan hanya mau mahkota kehidupan kekal, tapi tidak mau memikul salibnya. Pikulah salib ketika kita menghadapi berbagai tantangan. Tak perlu cemas, Tuhan Yesus tetap setia. Dia berjalan bersama dengan kita meskipun jalan yang kita lalui melewati lembah, melewati gunung yang terjal. Dalam hidup ini, yakinlah bahwa El Shaddai akan selalu ada bersama kita. Dia menghibur, dia menguatkan, dia beri berkat. Amin. Terpujilah namanya El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai.